Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat semuanya dan bersemangat. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan Farhan memimpin berdoa. Persiapan. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang adil. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh bebas kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Semangat ya. Di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, lagi ya, satu lagi, semangat. Oke, persiapan. Yuk semuanya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah
tanahku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita apa? Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memperhatikan. Yang keempat, mengangkat tangan jika bertanya atau menjawab. Dan yang selanjutnya, menjaga. Oke, kita masih sepakat ya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita ini harus kita laksanakan dalam setiap pembelajaran dari awal sampai akhir, juga dalam setiap kegiatan pembelajaran lainnya. Ada yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita kali ini? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, cukup ya. Selanjutnya, oke, sekarang kita akan sedikit berliterasi. Si limit seperti yang sudah kita laksanakan setiap hari, yaitu literasi 5 menit. Ada yang mau membacakan? Aura, boleh Aura? Pada suatu hari, saat si kancil sedang mencuri mentimun di ladang petani, ia melihat boneka orang-orangan. Ia tetap asyik memakan timun-timun di ladang sampai kekenyangan, hingga akhirnya ia mendekat pada orang-orangan yang mirip Pak Tani itu. Karena penasaran, ia memegang dengan tangan kanannya. Ah, kenapa lengket sekali, katanya. Tangan kanannya menempel pada orang-orangan itu. Ia mencoba memegang dengan tangan kirinya, serta menendang dengan kedua kakinya. Akhirnya seluruh tubuhnya menempel kepada orang-orangan itu. Ia menyesal karena berbuat tanpa berpikir dahulu. Akibat kecerobohannya itu, Pak Tani akhirnya berhasil menangkap si kancil yang selama ini mencuri timun-timun di ladang. Iya, apa tadi judul bacaan yang kalian baca? Penyesalan si kancil. Siapa tokoh dalam cuplikan cerita tersebut? Pak Tani. Ada Pak Tani, ada kancil. Di mana kejadian atau latar peristiwa tersebut terjadi? Di ladang. Di ladang. Lalu apa amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Ada yang bisa? Ya. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Bagus sekali. Ada lagi? Apa amanatnya? Amanatnya apalagi selain tidak boleh mencuri? Tadi itu ada cerita karena penasaran si kancil akhirnya memegang dengan tangan kanannya. Ah, kenapa lengket sekali? Lalu tangan kanannya juga, jadi tangan kanan dan kiri menempel pada orang-orangan. Mencoba menendang dengan kaki kanan, mencoba menendang dengan kaki kiri. Ia berbuat seperti itu tanpa berpikir dahulu. Kira-kira nih, apa amanatnya? Kalau ingin melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, iya, berpikir sebelum bertindak ya. Bagaimana sikap tokoh cerita di atas? Sikapnya si kancil, sifatnya ceroboh. Kalau suka mencuri juga ya. Nah, jadi amanatnya satu, kita tidak boleh mencuri. Yang kedua, berpikir dahulu sebelum bertindak. Oke, selanjutnya. Anak-anak masih ingat tidak dengan pertemuan kita IPAS minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Bagian-bagian mata. Kita membahas tentang bagian-bagian mata, bagian-bagian telinga. Kita mempelajari tentang gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Oke,
Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Nggak tahu? Kita tinggal di mana ini? Bumi. Tinggal di bumi. Ada apa saja di bumi di lingkungan kita? Ada pohon, ada hewan, tumbuhan, ada orang, ada buah. Jadi ekosistem adalah tempat lingkungan, ya, keterkaitan antara lingkungan dengan makhluk yang ada di sekitarnya, hubungan timbal baliknya. Oke, coba anak-anak perhatikan dan amati video berikut ini. Oke, itu kira-kira ada kejadian apa ya itu? Tikus makan padi. Ya, tikus Makan padi. ya memakan padi. Kira-kira di mana nih kejadiannya? Di sawah. Ya, di sawah karena ada padinya. Oke. Nah, lagi semangat ya dia makannya. Ada yang pernah lihat tikus sedang makan padi di sawah? Pernah. Atau di rumahnya ada banyak tikus? Wah, di rumahnya ada banyak tikus berarti harus menjaga kebersihan rumah ya ini ya. Oke, ini masih berputar-putar ternyata. Kira-kira nih, kalau tikusnya mati, Dimakan ular. oh ya, tikus bisa dimakan oleh ular. Nah itu, kasihan ya tikusnya. Oke. Oke, tikusnya dimakan ular. Lalu apa itu? Elang makan elang. Ular dimakan burung elang atau burung elang yang dimakan ular? Ular dimakan burung elang. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, akhirnya si elang pun mati. Kira-kira siapa yang makan elang ya? Oh, tidak ada yang makan elang ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Tujuannya melalui penjelasan saya ya, penjelasan guru peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Sudah pernah dengar kata-kata rantai makanan? Pernah. Oke, yang kedua, melalui diskusi, kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan. Oke, kita lihat bersama-sama. Apa itu rantai makanan? Ada yang mau membacakan? Selain Aura? Oke, Mas Atta, silakan Atta. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan yang dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen
konsumen sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi rantai makanan adalah peristiwa. Peristiwa apa? Makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup, seperti yang kalian lihat tadi. Padi itu ya dimakan oleh tikus. Tikus itu makhluk hidup apa benda mati? Makhluk hidup. Tikusnya dimakan oleh ular. Ularnya dimakan oleh burung elang. Burung elangnya mati, diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Oke, selanjutnya contoh rantai makanan. Ini di mana ini kira-kira? Ekosistemnya di mana nih? sawah. Di ekosistem sawah ya. Jadi ada padi. Padi itu dimakan oleh burung pemakan biji. Burung dimakan oleh ular sawah. Ular sawah dimakan oleh burung elang. Burung elang dimakan oleh diuraikan oleh bakteri. Bakteri akan bermanfaat menguraikan, membusukkan makhluk hidup tadi sehingga bermanfaat sebagai bahan makanan untuk tumbuhan. Dalam hal ini adalah padi. Oke, selanjutnya. Nih, di mana ini? Ya, di laut. Contoh rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan di laut ada fitoplankton. Fito itu tumbuhan. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil-kecil yang ada di laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu adalah makhluk hidup yang kecil-kecil yang ada di laut. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ya, ikan kecil itu contohnya Nemo itu ya. Lalu ikan sedangnya dimakan oleh ikan besar. Ikan besarnya mati, terurai lagi, bermanfaat untuk fitoplankton, begitu seterusnya. Selanjutnya, nah ini kira-kira di mana ini? Di hutan. Di hutan. Tumbuhan dimakan kambing. Kambing itu tumbuhan hewan pemakan rumput atau herbivora. Lalu kambingnya dimakan oleh oleh serigala. Lion itu serigala ya. Ada juga tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan kelinci. Kelinci dimakan oleh harimau. Harimau apa kucing liar itu ya, white cat. Ya, white cat itu kucing liar, dimakan oleh singa. Ada juga tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang dimakan oleh singa. Itu kalau dia pas lagi di bawah tidur-tiduran atau sudah mati gitu ya, dagingnya dikoyak-koyak oleh singa. Nah, itu ada banyak sekali rantai makanan. Kalau ada banyak rantai makanan, namanya ada yang tahu? Jaring-jaring makanan. Oke. Nah, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk yang berperan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Iya, bagus sekali ya. Makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya alga, padi, dan tumbuhan hijau yang lainnya. Tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun. Jadi bisa membuat makanannya sendiri. Pertanyaan Bu Ani sekarang, kalau jamur bisa nggak membuat makanan sendiri? Enggak. Kenapa tidak bisa, Farhan? Karena tidak mempunyai apa? Zat hijau daun atau atau klorofil, zat hijau daun. Kalau fotosintesis itu proses pembuatan makanannya, namanya fotosintesis. Nah, produsen ini ada di dalam rantai makanan tadi. Selain produsen, kira-kira ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya, apa? Konsumen. Ya, pintar sekali Izam. Ada produsen, ada konsumen, terus ada apa lagi? Dekomposer atau pengurai. Ada yang tahu apa itu konsumen? Kalau tadi kan produsen yang memproduksi atau yang membuat makanan sendiri. Kalau konsumen nih kira-kira apa? Ada yang tahu konsumen? Oke, kita lihat bersama-sama
Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Ada konsumen primer, ada sekunder, dan seterusnya. Konsumen primer atau konsumen satu dikenal sebagai herbivora. Apa tadi herbivora? Hewan pemakan tumbuhan atau pemakan rumput yang memakan produsen. Lalu konsumen sekunder atau konsumen dua ini yang dikenal sebagai karnivora. Apa karnivora? Pemakan hewan atau pemakan daging, pemakan hewan lain. Dia yang akan memakan konsumen tingkat satu tadi, ya. Ini dapat meluas melalui berbagai tingkat konsumen sampai rantai makanan mencapai predator puncaknya. Jadi ada jaring-jaring, ada piramida makanan dari yang produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, bahkan sampai konsumen puncak. Selanjutnya, pengurai tadi ya. Ada yang mau membacakan? Aldi mungkin? Aldi? Tiara, oke Tiara, silakan dibacakan. Teman-teman memperhatikan ya. Pengurai adalah organisme yang mengurai bakteri atau tumbuhan yang mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan. Tanaman untuk Oke, bagus sekali sudah bisa membacakan dengan tepat. Intonasinya bagus. Boleh tepuk tangan untuk Tiara. Oke, jadi pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai. Menguraikan itu dari yang besar dijadikan kecil-kecil ya, diuraikan. Lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah dan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Contohnya adalah jamur dan bakteri pengurai. Oke, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama. Bu Anis akan membagikan LKPD untuk kalian. Silakan nanti bekerja bersama dengan anggota kelompoknya ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah mempelajari baik di video maupun penjelasan Bu Anis mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang apa anak-anak? Rantai makanan. Nah, sekarang tugas dari kelompok kalian adalah menentukan dua rantai makanan dari bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Itu ada gambar binatang, gambar tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Itu ada dua rantai makanan, yaitu di sawah ya, di ekosistem sawah, dan satunya lagi bisa dicari sendiri kira-kira di mana. Masih semangat ya anak-anak ya? Oke, silakan tuliskan nama kelompoknya di lembar LKPD kalian, lalu beri judul rantai makanan di ekosistem apa, lalu letakkan binatang atau tumbuhannya dan beri panah mana yang dimakan. Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atta? Ya, boleh diberi judul kelompok 2 ya. Seperti ini aja. Ya, seperti ini boleh, landscape seperti ini ya. Kelompok 2, nama anggota kelompoknya, lalu tuliskan itu ekosistem apa? Rantai makanan di ekosistem apa? Silakan ditulis kelompok 1 dulu. Nama anggota kelompoknya. Silakan mungkin gambarnya bisa ditaruh dulu sebelum ditempel. Apa saja? Apa binatangnya apa? Lalu tumbuhannya apa? Mana yang termasuk produsen? Mana yang termasuk konsumen ya? Itu nanti akan ada dua rantai makanan.
Kira-kira mana? Kalau rumput adanya di mana? Ya, rumput atau padi ya sama saja. Lalu kalau kelinci adanya di mana? Ular adanya di mana? Singa dan harimau adanya di mana? Pokoknya nanti harus ada dua rantai makanan. Ya. Ya, nanti ada dua ya, ditaruh di sini sama di sini. Oke. Ada dua, dilihat dulu binatangnya apa. Judulnya rantai makanan. Rantai makanan di mana itu kira-kira? Rantai makanan di ekosistem apa itu? Rumput atau padi ada di mana? Gambarnya padi ya, tapi tulisannya rumput. Ini padi ya, yang kecil-kecil ini padi. Nah, berarti ada dua ekosistem sawah ya. Padi dimakan apa? Coba buat di sini dulu, nanti baru ditempel. Padi kira-kira dimakan apa? Padi dimakan belalang. Masa belalang dimakan kelinci? Sudah di sawah? Sebelum ular? Katak. Terus? Dimakan katak. Terus kataknya dimakan apa? Kataknya dimakan ular. Ularnya dimakan apa? Burung elang. Diambil? Burung elangnya mana? Yang jatuh, oh jatuh. Ya, silakan diambil. Ini pasti satu lagi. Ular dimakan elang. Terus? Elang dimakan serigala. Wah, ada di sawah ada serigala. Pengurai. Oke, berarti itu nanti satu lagi ekosistem mana lagi? Di mana lagi? Nanti ini ditempel lalu diberi panah. Ya, di hutan kira-kira ada apa? Rumput atau tumbuhan? Tentukan tadi produsen dimakan konsumen. Ya, produsennya apa? Bentuk yang satu lagi. Perhatikan yang satu lagi. Nanti supaya bisa disiapkan di situ. Rantai makanan di ekosistem apa ini? Sawah. Agak naik dikit nggak apa-apa. Rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan serigala. Oke. Oke, kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada? Oke, ada 2 ya nanti ya. Yang pertama, padi dimakan apa? Yang mana? Ini di mana? Ini kira-kira di ekosistem mana ini? Ya, ini padi ini ya. Yang kecil-kecil ini padi. Ini rumput. Oke. Ini dimakan belalang, belalang dimakan. Oke. Kira-kira ini terjadi di mana? Di ekosistem apa? Oke, selanjutnya yang ini? Jamur. Oke, silakan. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala. Oke. Ya. Silakan bisa dituliskan di situ rantai makanan pada ekosistem apa. Rantai makanan pada ekosistem apa, lalu ditempel diberi tanda makannya atau tanda panahnya. Yang ini di mana? Sawah. Yang ini di? Oke, bagus sekali. Ya, Aulia? Ada yang kurang jelas? Kelinci dimakan apa? Kelinci dimakan apa? Kelinci dimakan? Masa ular? Serigala. Ya, sudah betul. Jamurnya kok ada 2, yang satu punyanya ini. Ya, sama saja. Ya, berarti ya nanti harus berbentuk rantai makanan, namanya rantai seperti rantai, tidak berbentuk garis lurus ya. Nah, berarti gini, ya
Di hutan. Berarti kira-kira bagaimana? Nah, seperti ini ya nanti ya. Nah, yang itu juga. Di sawah. Ini rantai makanan di ekosistem apa? Di ekosistem. Di mana ini adanya harimau, serigala itu adanya di mana? Oke, dituliskan. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Yang ini rantai makanan pada ekosistem. Di sawah. Oke. Ya. Rantai, berbentuk rantai. Tadi pengurai letaknya di mana? Pengurai atau jamur di mana? Padi atau padi dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular dimakan burung elang mati ya diuraikan atau jamur sama saja ya diuraikan. Lah, rumput itu produsen, berarti dia dimakan oleh herbivora. Siapa di situ herbivoranya? Kata ada di hutan apa di sawah itu? Sawah. Nah, berarti posisinya di mana itu kataknya? Oke, silakan. Ini padi ya, yang ini ya. Ini boleh kamu coret, kamu ganti padi biar enggak salah. Berarti itu di ekosistem apa kalau padi? Ya, padi dimakan apa? Kelinci. Di sawah ada kelinci. Sebelumnya ular makan tumbuhan? Ular itu binatang apa? Karnivora, berarti herbivoranya dulu dong. Padi dimakan belalang. Terus coba mana padinya tadi? Oke, padi dimakan belalang. Terus belalang dimakan apa? Jamur itu perannya sebagai apa? Sebagai pengurai kan? Berarti nanti dia menguraikan konsumen yang puncak, konsumen tingkat 3-nya. Padi dimakan belalang, terus belalangnya dimakan apa? Oke, lanjut. Ya. Untuk memberi tanda panah, untuk menghias, silakan. Oke. Ini ada dua ya nanti, dua ekosistem, ada dua. Oke, ini gini. Nah, selanjutnya yang di hutan, ekosistem hutan, coba dikerjakan. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ya, yang di hutan. Ini padi ya? Ini dicoret ganti padi enggak, Pak? Ya, jamur atau pengurai fungsinya sebagai decomposer atau pengurai. Berarti dia menguraikan siapa? Konsumen tingkat 3 yang karnivora tadi, yang pemakan tumbuhan tadi. Dilihat, didiskusikan bersama kelompok ya. Semuanya berperan di dalam anggota kelompok. Tidak ada yang menganggur. Ya.
Ada kelompok yang sudah selesai? Belum? Sudah. Oke, silakan nanti bisa ditempel kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di sini dulu aja, di sini dulu karena pakai double tip. Ditempel di baliknya. Ya, di ujung-ujungnya saja. Nanti jangan dilepas dulu ya. Nanti digunakan untuk presentasi. Setelah presentasi baru ditempel. Maaf ya, Oke, cukup atau mau ditambah satu di tengah? Jadi. Oke, boleh dihias-hias, boleh. Nanti yang akan disampaikan itu apa? Nanti siapa yang presentasi? Kelompok 5. Oke, nanti dijelaskan ya. Ini diganti, ini padi. Ini perannya apa? Ini sebagai apa? Mana yang produsen mana, yang konsumen mana? Dijelaskan, sudah. Ya. Kalau menurut kelompok kalian sudah betul ya, tidak apa-apa. Nanti kita diskusikan bersama. Rumputnya itu padi ya, yang kecil itu salah ketik ya. Ditulis padi, dicoret diganti padi. Oke, kelompok 1 sudah hampir selesai. Harimau ya. Oke, siapa yang presentasi nanti kelompok 1? Nanti ini ditambahi ya, mana yang produsen mana, konsumennya mana, konsumen 1 mana, konsumen 2 mana, gitu ya. Didiskusikan bersama ya. Ini ditempel. Nanti maju semua saling membantu, enggak apa-apa. Sudah ditempelnya? Belum? Saya kasih double tip dulu. Nanti yang presentasi dijelaskan ya, mana yang sebagai produsen, mana yang sebagai konsumen. Ini berarti konsumen tingkat, kalau makan pertama berarti dia konsumen tingkat
1. Yang ini berarti konsumen tingkat Oke, boleh ditambahi keterangan supaya nanti memudahkan untuk presentasi. Kelompok 3 sudah? Oke, boleh ditambahi perannya. Peran. Ini padi ya, ini dicoret diganti padi yang ini. Itu gambarnya padi tapi tulisannya rumput. Salah itu. Oke. Nah, berarti padi sebagai apa? Yang menghasilkan makanan sendiri tadi? Sebagai? Boleh dikasih keterangan di sini, produsen. Pakai spidol itu. Atau pakai pulpen juga boleh. Oke. Belalang makan produsen apa produser? Belalang yang makan produsen berarti dia sebagai apa? Sebagai konsumen tingkat berapa? Karena makan pertama dia konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Konsumen tingkat berapa baru pengurai atau decomposer. Ada kesulitan kelompok 4? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kelompok 5 boleh. Bersama-sama nanti satu orang yang menjelaskan, kalau tidak bisa saling melengkapi ya. Perannya sebagai apa? Ini rumput apa padi tadi ya? Yuk. Padi. Ya, dicoret diganti padi gitu ya. Ayo Noval, ikut berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang lain mungkin bisa membantu memberi panahnya. Ayo, semuanya bekerja sama yuk, kelompok 4. Ayo. Bu. Yuk, sini. Ayo, Rara, Zahra, semuanya membantu. Rara pendiam. Boleh. Produsennya yang mana yang berfungsi, yang berperan sebagai produsen? Nah, ini berarti dikasih keterangan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 4 atau puncaknya baru pengurai. Nanti meskipun tidak ditulis tidak apa-apa, tapi nanti presentasinya harus disampaikan ya. Ini juga sama, Bu. Ya, sama. Sama. Ya, dilanjutkan. Rara nggak mau, Bu. Ayo bersama-sama biar cepat selesai. Diskusi itu berkelompok ya. Yuk. Bagaimana? Sudah selesai? Belum? Masuk kapal tuh. Sudah sekali.
Sudah? Sudah semuanya ya? Oke. Sebelum kita presentasi masih bersemangat? Siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Aku bisa. Tepuk kelas 5. Kreatif. Sopan. Cerdas. Kelas 5. Murah. Oke, kelompok mana nih yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 5. Silakan maju bersama-sama. Satu orang yang presentasi, nanti yang lain boleh saling melengkapi. Produsen. Oke, agak maju sedikit. Agak maju sedikit. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Rantai makanan di ekosistem sawah. Dimulai dari Padi terus dimakan oleh belalang dan dimakan oleh katak. Katak dimakan ular dan ular dimakan elang. Dan elang mati diuraikan oleh tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagaimana dengan yang ekosistem di hutan? Tumbuhan atau rumput? Dari rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, dan harimau Mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Luar biasa sekali menyampaikannya, juga dengan penuh percaya diri ya. Kerjasama tadi mengerjakan bersama-sama kan? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Boleh ditempelkan hasilnya. Dibantu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Satu, dua, tiga, empat, kelompok 5 di sini. Oke. Oke, luar biasa, tepuk tangan kelompok 5, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, oh itu kelompok 4 dulu, boleh. Kelompok 4, ya boleh, silakan kelompok 4. Ya. Silakan berempat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput akan dimakan kelinci, kelinci akan dimakan serigala, serigala akan dimakan harimau, harimau mati akan diuraikan oleh jamur atau pengurai. Selanjutnya, rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, elang mati akan diurai
dimatikan oleh jamur atau pengurai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh ditempelkan. Boleh. Oke, silakan ditempelkan. 1, 2, 3, 4, kelompok 4 di sini. Gini aja biar cepet. Gini aja. Ayo dibantu anggota kelompoknya. Sebenarnya pakai dibaliknya enggak, Pak? Ya, oke. Silakan. Merah. Up. Oke, boleh kembali ke tempat. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Oke, selanjutnya rantai makanan di ekosistem hutan. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau dimakan jamur. diuraikan ya, bukan dimakan ya, diuraikan oleh pengurang atau jamur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah disimpan hasil diskusinya. Sampah ini. Taruh sini. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 2 silakan. Kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Rantai makanan di ekosistem sawah. Padi dimakan belalang, sebagai konsumen sawah. Oke, silakan diperhatikan ya. Belalang dimakan katak sebagai konsumen 2. Katak dimakan ular sebagai konsumen 3. Ular dimakan elang
sebagai konsumen 4. Lalu Huruf elang mati diuraikan oleh pengurai. Selanjutnya, Rantai makanan pada ekosistem hutan. ya. Rumput atau tumbuhan dimakan oleh Kelinci sebagai konsumen 1. Oke. Lanjut. Kelinci dimakan serigala sebagai konsumen 2. Serigala dimakan harimau sebagai konsumen 3. Harimau mati Diurai oleh cabur. tepuk tangan kita kelompok 2 luar biasa sekali ya. Jelas sama peran-perannya tadi sebagai produsen, sebagai konsumen. Boleh ditempelkan hasilnya. Kelompok 2 di bawahnya kelompok 1. Oke, tinggal kelompok berapa nih yang belum presentasi? Kelompok 3. Kelompok 3 semangat ya, nggak mau kalah dengan kelompok-kelompok yang lain ya. Oke, silakan maju kelompok 3. Siapa presenternya? Oke, Ata dibantu oleh teman-teman yang lain. Wah, bagus ya penampilannya ya, penampilan hasil diskusinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rantai hasil diskusi kelompok kita. Yang pertama, rantai makanan dari ekosistem sawah. Oke, dimulai dari apa? Padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Oke, lanjut. Belalang lalu dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Lanjut. Katak dimakan oleh ular Sebagai konsumen tingkat 3. lanjut. Dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Terus elang mati diuraikan oleh pengurai atau jamur. Oke, luar biasa. Selanjutnya rantai makanan pada ekosistem hutan. Oke. Yang pertama, Tumbuhan atau rumput sebagai produsen, lalu dimakan oleh kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Oke. Lalu kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen tingkat 2. Oke. Serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen tingkat 3. Harimau mati Lalu diuraikan harimau mati diuraikan oleh pengurai atau jamur. ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ya. Oke, boleh ditempel kelompok 3. Ya, langsung seperti kelompok 4 ini. Ke sini. Yang lain boleh bantu. Anggota kelompok yang lainnya membantu. Oke, cukup. Satu lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya, sebelum kita lanjutkan kegiatannya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya, kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Aku bisa. Siapa kelas 5? Sopan. Cerdas. Kelas 5. Oke, sekarang anak-anak, satu lagi tugas kalian. Setelah tadi kamu berdiskusi dengan anggota kelompok, sekarang silakan kamu mengerjakan asesmen individu secara mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dituliskan nama dan kelasnya. Silakan dikerjakan asesmennya. Disilang, dibaca petunjuknya ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan cara bagaimana? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Berdoa dulu sebelum mengerjakan ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oh, yang nomor 3 itu ya. Nomor 3, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang diuraikan oleh pengurai. Sama dengan nomor 5 ya, soal nomor 3 sama dengan nomor 5 gambarnya. Ada yang kurang jelas soalnya? Apa tadi herbivora? Ayo, binatang atau hewan pemakan tumbuhan. Kok sudah lupa? Herbivora apa tadi? Hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora? Iya, pemakan daging atau pemakan hewan lain. Bagus sekali, Ata. Berkembang pesat itu berkembang dengan sangat cepat. Punah, kalau punah itu habis mati, habis punah. Ya, soalnya 10 saja. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting menjawabnya dengan sungguh-sungguh sesuai pemahaman kalian.
Ya, Aulia, sudah? Oh, Fadli sudah? Ada yang mau ditanyakan, Aulia? Loh, apa tadi herbivora? Binatang tumbuhan. Iya, binatang pemakan tumbuhan. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Burung bangau itu Konsumen mana? Pemakan ikan. Burung bangau, burung pelatuk, burung Tiga menit lagi waktunya. Ya, sudah, boleh dikumpulkan. Saya jelasin. 2 menit lagi. Yuk, dikumpulkan yang sudah. Ya. Ini sampai nomor 10. Ya, sudah selesai semuanya? Yuk. Ya, yuk. Oke. Yuk, sudah? Pilih salah satu. Sudah semuanya? Oh ini. Tinggal ikannya. Oke, tadi sudah mengerjakan asesmen. Sekarang kita akan menyanyi bersama-sama ya. Harus semangat. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan alangnya
yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Masih semangat ya? Mana di mana? Padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana? Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, tepuk tangan. Iya, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulannya apa tadi? Yang kalian pelajari apa? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Terus setiap makhluk hidup mempunyai peran sendiri. Peran-perannya tadi sebagai apa? Produsen, terus konsumen 1, 2, 3 atau puncak. Yang terakhir sebagai pengurai. Oke, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, senang, seru. Silakan kalian tuliskan perasaan kalian dan ditempelkan di papan sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Ini warna pink. Pakai ballpoint atau pakai spidol boleh. Oke, boleh digambar emot juga boleh. Boleh pensil, boleh pulpen. Oke, silakan ditempelkan di papan refleksi perasaan pembelajaran kalian hari ini. Boleh. Oke, silakan boleh duduk kembali yang sudah menempelkan di papan refleksi. Nanti ya, berdoa dalam hati. Oke, di sebelahnya boleh, di sampingnya boleh. Oke, di sini boleh. Oke, yang sudah boleh duduk gantian sama temannya. Oke, di kanannya boleh, di kanannya. Ya, boleh di sampingnya. Oke. Barangkali ada yang mau menyampaikan, satu anak mau menyampaikan perasaannya di depan sini. Yuk, satu anak. Ayo cepat. Siapa yang berani? Gania. Oh ya, Aura. Ayo, silakan Aura. Ayo Aura. Perasaan atau kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Silakan.
Yang sudah dipelajari apa? Hari ini saya belajar. Hari ini saya belajar tentang rantai makanan dan perannya. Perasaan saya sangat senang dan seru. Oke, tepuk tangan. Oke. Perasaannya sangat senang dan seru karena mendapatkan ilmu baru ya. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Farhan. Jangan lupa tetap semangat belajarnya di rumah ya. Kelas 5. Oke, silakan disiapkan. Persilakan dudukkan kepala, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.